Badai ini datang di tengah periode pelantikan Donald Trump. As Donald Trump is sworn in today, the nation's richest and most powerful tech tycoons had some of the best seats in the House. Kebakaran masif, letusan gunung berapi, badai hebat, dan ledakan di salah satu pabrik baterai terbesar di dunia. Kombinasi ini mengundang spekulasi mengenai apakah semua ini adalah kebetulan semata atau ada penyebab yang lebih besar di balik layar. Bencana cuaca ekstrim kembali menghantam Amerika Serikat. Keadaan darurat telah diumumkan di 6 negara bagian, dengan lebih dari 60 juta warga Amerika menghadapi risiko badai salju parah. Badai ini diperkirakan membawa es dalam jumlah besar serta suhu ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musim dingin tahun ini melanda Amerika dengan cara yang tidak biasa. Salju yang membekukan, badai es yang kejam, dan suhu yang menusuk hingga 25 derajat di bawah nol telah mengubah jutaan hidup dalam sekejap. Dari pusat hingga pesisir timur, badai musim dingin ini bukan sekadar fenomena cuaca biasa. Ini adalah peringatan keras dari alam, mengguncang kesadaran semua orang bahwa kita hanyalah tamu di bumi yang tidak dapat menentang kekuatan ibu pertiwi. Enam negara bagian, Kentucky, Virginia, Texas, Oregon, Missouri, dan Virginia Barat telah menyatakan keadaan darurat. Tapi ini bukan sekadar peringatan bagi wilayah tersebut. Badai salju ini menyapu seluruh kawasan, mengubah Amerika menjadi medan perang melawan alam. Dari utara yang biasanya sudah terbiasa dengan dingin, hingga selatan yang jarang merasakan gigitan suhu di bawah nol, warga Donald Trump dipaksa menghadapi kenyataan pahit, cuaca ekstrim yang tak kenal belas kasihan. Angin kutub yang membawa suhu ekstrim ini berhembus dari Kanada, menyerang tanpa pandang bulu, membekukan apapun yang dilewatinya. Salju menumpuk seperti tembok, memutuskan koneksi listrik, menutup jalanan, dan mengisolasi komunitas. Peringatan cuaca telah diberikan di lebih dari 2.400 km, dari Kansas hingga pantai timur. Angin dingin ini tidak hanya membuat sulit bernapas, tetapi juga mengubah daerah yang biasanya hangat seperti Mississippi, Texas, dan Florida menjadi daerah penuh tantangan. Listrik padam di ratusan ribu rumah di tengah dingin yang mencekam, orang-orang harus mencari cara bertahan hidup. Menyalakan lilin, memanfaatkan selimut, dan mencari tempat perlindungan darurat adalah realitas baru yang harus dihadapi puluhan juta warga Amerika. Kota-kota yang biasanya hidup di bawah sinar lampu kini terbungkus kegelapan, dihantui rasa dingin yang mencekam dan ketidakpastian akan esok hari. Di New Jersey, badai musim dingin terburuk dalam 1 dekade terakhir datang menghantam. Salju setebal 12 inci akan mengubur kota-kota, sementara suhu dingin membuat setiap langkah di luar rumah menjadi tantangan besar. Parade tahunan Martin Luther King Jr. yang seharusnya dirayakan penuh sukacita, namun harus dibatalkan. Keheningan yang menggantikan perayaan tersebut adalah bukti nyata bagaimana badai ini telah mengganggu tradisi dan rutinitas. Di Washington, ibu kota Amerika Serikat, suhu beku bahkan mengubah pelantikan Presiden Donald Trump menjadi acara yang lebih tertutup. Rotunda Capitol, yang biasanya berdiri megah, sebagai simbol ketenangan dan hikmat dalam perjalanan demokrasi, kini berubah menjadi saksi bisu atas bagaimana alam, dengan kekuatan dan ketidakterdugaannya, mampu mendikte jalannya peristiwa besar yang mengguncang sejarah manusia. Sementara di tempat lain di Louisiana, Gubernur Jeff Landry, dengan nada penuh keprihatinan, menyerukan kepada seluruh warganya untuk bersiap menghadapi badai musim dingin yang tidak biasa, sebuah ancaman yang melampaui ekspektasi kawasan selatan, yang selama ini dikenal hangat, di mana salju dan es yang tiba-tiba hadir bukan hanya menghancurkan tanaman dan infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan keseharian masyarakat
menantang batas daya tahan manusia dan sistem yang mereka bangun, serta menjadi pengingat abadi akan betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan kuasa alam yang tak terhentikan. Di Amerika Tengah dan Selatan, lebih dari 250.000 rumah dan bisnis terjebak dalam kegelapan akibat kehilangan pasokan listrik, dengan salah satu dampak terbesar dirasakan oleh Centerpoint Energy Indiana, di mana lebih dari 61.000 pelanggan harus rela kehilangan layanan penting yang menjadi penopang keseharian mereka. Sementara di sisi lain, keputusan mengejutkan Apple Inc. untuk menutup layanan kepada lebih dari 31.000 pelanggan. Di West Virginia semakin memicu kekhawatiran dan keresahan yang meluas di tengah cuaca ekstrim yang mencekam, di mana suhu telah merosot ke titik terendah dalam lebih dari 1 dekade, membawa ancaman mematikan berupa frostbite dan hipotermia yang kian mengintai, terutama bagi mereka yang terjebak tanpa tempat berlindung atau akses ke pemanas. Keadaan darurat ini mendorong pemerintah untuk dengan cepat membuka tempat penampungan darurat, berupaya memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dibiarkan menghadapi kebekuan yang tak kenal ampun sendirian, sebuah gambaran nyata tentang bagaimana alam mampu menguji daya tahan, solidaritas, dan keberanian manusia dalam menghadapi tantangan hidup yang terberat. Angin kutub yang mengamuk ini dengan tegas telah mengingatkan dunia bahwa bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat yang sering dianggap tak tergoyahkan oleh tantangan, ternyata tidak kebal terhadap kekuatan alam yang luar biasa. Suhu ekstrim yang membekukan dan badai salju yang melanda dengan ganas bukan hanya menjadi ujian berat bagi infrastruktur negara, tetapi juga menguji ketahanan sosial dan mental masyarakat. Memaksa mereka, dari utara hingga selatan, dari kota-kota besar yang biasa sibuk hingga komunitas kecil yang terisolasi untuk menghadapi kenyataan pahit. Bahwa dalam menghadapi bencana alam yang mengerikan ini, mereka tidak bisa lagi mengandalkan diri mereka sendiri, melainkan harus saling bergantung dan bekerja sama, mengerahkan semua daya dan upaya untuk bertahan hidup, membuktikan bahwa kekuatan manusia sejati terletak pada solidaritas dan kemampuan untuk bersatu dalam menghadapi cobaan yang tak terduga. Amerika, sebuah negara yang selama ini dipandang sebagai simbol kekuatan dan ketangguhan, kini terperangkap dalam cengkeraman dingin yang luar biasa. Ketika alam yang murka, dengan kekuatan yang tak terduga dan tak terelakkan, menyambut era baru di bawah kepemimpinan Donald Trump, yang meskipun berambisi dan tamak akan kekuasaan, kini dihadapkan pada kenyataan. California, negeri inovasi dan impian, kini menjadi panggung dari kekuatan alam yang luar biasa. Amerika menjadi medan perang melawan alam.